Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang asal-usul barongan Blora. Barongan merupakan seni pertunjukan rakyat berupa tiruan binatang buas yang digerak-gerakkan oleh satu atau dua orang pemain yang ada di dalamnya. Barongan adalah perwujudan dari binatang taumisme yang muncul pertama kali ketika populasi masyarakat Jawa dan Bali menganut kepercayaan animisme. Biasanya, barongan digambarkan dengan adegan binatang tiruan berkaki empat seperti macan, singa, babi, banteng, dan anjing. Namun, di bagian timur Jawa, barongan digambarkan dengan seekor naga. Kesenian barongan ada mulai dari Bali dan hampir di seluruh pulau Jawa dengan ciri khas masing-masing dari daerah tersebut. Seperti halnya barongan Blora yang memiliki sebutan Gembong Amijoyo atau si macan besar. Topeng dari kayu ini dibuat menyerupai kepala macan besar dengan ditutupi kulit macan dengan rambut dari ijuk dan tali rafia. Sedangkan untuk mata biasanya terbuat dari cermin atau bohlam lampu. Di dalam barongan Blora tercermin sifat-sifat kerakyatan dan keakraban masyarakat, yakni spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kasar, keras, kompak, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Saat ini, kesenian barongan Blora menjadi kesenian yang paling populer di wilayah Kabupaten Blora dengan konstruksi bentuk yang menyerupai macan atau singa besar. Barongan Blora merupakan kesenian hiburan yang selalu hadir di setiap bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan dari bentuk barongan Blora yang sekarang, ternyata memiliki sejarah panjang, jauh berbeda dengan awal diciptakannya. Barongan Blora pertama kali dibawa oleh Samin Surosentiko dari Sumoroto, Ponorogo. Barongan dibawa ke Blora sebagai media menarik simpati rakyat Blora untuk hidup lebih mandiri. Selain itu, barongan Blora pada tahun 1830 mulai berfungsi atau digunakan dalam upacara ruatan Marwakala atau ruatan Wong Sukerto sebagai sarana ritual ruatan kepercayaan. Barongan Blora secara konstitutif dapat mengusir roh jahat karena topeng yang berwujud harimau ini dipercaya memiliki kekuatan goib dan menjadi pelindung yang dipercaya sebagai jelmaan Batara Wisnu yang bernama Narasima melawan Buto Kasipu, jelmaan Batara Kala. Hal ini merupakan kepercayaan dari agama Hindu yang menempatkan macan sebagai penjaga candi yang diidentikan sebagai Kala Makara. Selain itu, barongan Blora juga dipercaya sebagai sarana masuknya ruh binatang totema harimau. Masyarakat Jawa mengkeramatkan harimau dengan sebutan kiai. Hal ini juga terkait dengan kepercayaan sebagai binatang kesayangan Nabi Sulaiman. Kenyataan ini menjadikan barongan Blora sangat lekat dengan kehidupan sosial budaya. Konstruksi barongan Blora dari masa ke masa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada masa awal, barongan Blora merupakan kesenian tradisi yang memiliki atribut-atribut mistis dan sakral, baik pada fungsi maupun bagian wajah barongan Blora yang menggunakan kulit macan asli sebagai pelindung. Kerap kali diletakkan manggar mayang di bagian tertentu, di bagian rahang belakang barongan. Pada masa yang masih lekat dengan tradisi, disematkan raja
yang dibungkus dengan kain kafan. Selain itu, barongan Blora pada masa tradisi atau ritual barongan masih menggunakan mata dari pecahan kaca atau beling. Selain memiliki ciri-ciri tersebut, pada barongan Blora yang lama memiliki 8 taring dan mulutnya dapat dibuka dan ditutup atau tatakan. Seiring dengan perkembangan zaman, barongan Blora sudah mulai meninggalkan ritual atau tradisi yang bersifat mistis, menjadi sebuah kesenian hiburan biasa. Perubahan ini disinyalir terjadi sejak pada tahun 1964 pada masa pemerintahan Bupati R. Sukirno yang disebabkan oleh kekacaubaluan situasi sosial, politik, ekonomi yang terjadi pada saat itu. Meskipun begitu, barongan Blora tetap populer di tengah masyarakat. Bahkan, barongan Blora mencapai puncak popularitasnya justru pada saat ia melepas fungsi transendentalnya. Ketiadaan aturan ritual yang bersifat mengikat membuat kesenian ini mampu mengembangkan pakem yang lebih kreatif dan atraktif, memulai perubahan gaya tarian, kostum pemain, waktu perhelatan, hingga plot cerita. Penampilan topeng barongan Blora dalam pertunjukan juga memiliki perubahan, terutama dari segi artistik. Meskipun barongan Blora sudah mengalami perubahan menjadi kesenian hiburan yang sudah meninggalkan unsur ritual atau tradisi untuk menjadi sepenuhnya hiburan, kesenian Blora mulai eksis dikenal masyarakat setelah banyak pentas di lingkungan Kabupaten Blora. Kesenian barongan ini memiliki ciri khas tidak dimiliki oleh kesenian lainnya. Hal ini yang menunjukkan bagaimana kesenian barongan Blora berkembang dan bertumbuh secara dinamis. Mulai dari kesenian barongan Blora yang sederhana hingga saat ini menjadi kesenian yang penuh dengan kreasi dan variasi atau modifikasi. Hingga pada saat reformasi, perkembangan pertunjukan barongan Blora sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik topeng maupun segi kesenian yang lain. Awalnya, perubahan dari kesenian barongan Blora sendiri merupakan pengembangan kreativitas dari pemuda dan seniman dari masa ke masa. Namun, perubahan yang berlandaskan kreativitas membawa barongan Blora semakin jauh dari tujuan, fungsi, dan makna barongan Blora itu sendiri dari penciptaannya pertama kali. Cerita barongan Blora bersumber dari hikayat Panji, yaitu suatu cerita yang diawali dari iring-iringan prajurit berkuda mengawal Raden Panji Asmorobangun atau Pujangganom dan Singobarong. Secara singkat diceritakan sebagai berikut. Prabu Klono Sawandono dari Kabupaten Bantar Angin jatuh cinta kepada Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Maka diperintahkanlah Patih Pujangganom atau Pujonggo Anom untuk meminangnya. Keberangkatannya disertai 144 prajurit berkuda yang dipimpin oleh 4 perwira, diantaranya kuda larean, kuda pananggar, kuda panyisih, dan kuda sangsangan. Sesampainya di hutan Wengkar, rombongan prajurit Bantar Angin dihadang oleh Singobarong sebagai penjelmaan dari Adipati Gembong Amijoyo yang ditugasi menjaga keamanan di perbatasan. Maka terjadilah perselisihan yang memuncak menjadi peperangan yang sengit. Semua prajurit dari Bantar Angin dapat ditaklukkan oleh Singobarong, akan tetapi
keempat perwiranya dapat lolos dan melapor kepada sang Adipati Klono Sawandono. Pada saat itu juga ada dua orang punokawan Raden Panji Asmorobangun dari Jenggala yang bernama Lurah Noyontoko dan Untup, juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu diutus Raden Panji untuk melamar Dewi Sekartaji. Namun setelah sampai di hutan Wengker, Noyontoko dan Untup mendapatkan rintangan dari Singo Barong yang melarang keduanya untuk melanjutkan perjalanan. Namun keduanya saling ngotot sehingga terjadilah peperangan. Noyontoko dan Untup merasa kewalahan sehingga mendatangkan saudara seperguruan, yaitu Joko Lodro dari Kedung Srengenge. Akhirnya Singo Barong dapat ditaklukkan dan dibunuh. Akan tetapi Singo Barong memiliki kesaktian. Meskipun sudah mati, asal disumbari ia dapat hidup kembali. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Raden Panji. Kemudian berangkatlah Raden Panji dengan rasa marah ingin menghadapi Singo Barong. Pada saat hampir bersamaan, Adipati Klono Sawendono juga menerima laporan dari Pujangganom yang dikalahkan oleh Singo Barong. Dengan rasa amarah, Adipati Klono Sawendono mencabut pusaka andalannya, yaitu berupa pecut Saman Diman, dan berangkatlah menuju hutan Wengker untuk membunuh Singo Barong. Setelah sampai di hutan Wengker dan ketemu dengan Singo Barong, maka tak terhindarkanlah pertempuran yang sangat sengit antara Adipati Klono Sawendono melawan Singo Barong. Dengan senjata andalannya, Adipati Klono Sawendono dapat menaklukkan Singo Barong dengan senjata andalannya yang berupa pecut Samandiman. Singo Barong kena pecut Samandiman menjadi lumpuh dan tak berdaya. Akan tetapi berkat kesaktian Adipati Klono Sawendono, kekuatan Singo Barong dapat dipulihkan kembali dengan syarat Singo Barong mau mengantarkan ke Kediri untuk melamar Dewi Sekartaji. Setelah sampai alun-alun Kediri, pasukan tersebut bertemu dengan rombongan Raden Panji yang bermaksud untuk meminang Dewi Sekartaji. Perselisihan pun kembali tak terhindarkan. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Raden Panji dengan Adipati Klono Sawendono, dan akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji, dan Adipati Klono Sawendono berhasil dibunuh. Sedangkan Singo Barong yang bermaksud membela Adipati Klono Sawendono dikutuk oleh Raden Panji dan tidak dapat berubah wujud kembali menjadi manusia atau Gembong Amijoyo. Akhirnya Singo Barong takluk dan mengabdikan diri kepada Raden Panji, termasuk prajurit berkuda dan Pujangganong dari kerajaan Bantarangin. Kemudian rombongan yang dipimpin oleh Raden Panji melanjutkan perjalanan guna melamar Dewi Sekartaji. Suasana arak-arakan yang dipimpin oleh Singo Barong dan Pujangganong inilah yang menjadi latar belakang keberadaan kesenian barongan yang ada di Blora. Di Blora, kesenian barongan ini menjadi salah satu hiburan rakyat yang paling populer, dan telah beberapa kali juga diselenggarakan deklarasi barongan yang menampilkan banyak sekali barongan dari berbagai daerah. Hal ini membuat kesan ada kaitan erat antara Blora dan barongan. Sekian cerita dari kami mengenai barongan Blora. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan klik like, dan bila Anda suka dengan video-video kami yang lain juga, silahkan klik tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.